Empat masuk. Saya sudah membuat rencana program di 2027 untuk mendorong ekonomi pedesaan. Maka nanti saya akan menyiapkan agar uang itu langsung turun ke RT, turun ke RW, turun ke lima. Saya sudah buat konsep itu. Tetapi saya tidak akan dulu melakukan sekarang. Kenapa? Saya harus menyelesaikan program-program besar dulu. Jalannya harus bagus, irigasinya harus bagus, gedung sekolah harus bagus, gedung rumah sakit harus bagus, layanan-layanan publik pemerintah harus bagus. Uangnya tidak akan dulu saya bagi-bagi kemana-mana. Untuk apa? Selesaikan hal yang besar, setelah itu kita bikin rasa keadilan. Ini cara. Nah, untuk itu saya menginginkan kepada kepala desa ini, sahabat saya, teman saya, selama ini selalu setia pada saya, terutama Abdesi, dan saya juga harus juga memiliki rasa cinta pada kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya, dan kemudian juga rasa cinta untuk tidak lagi kepala desa terjerat oleh kasus hukum. Nah, bagaimana caranya agar kepala desa tidak terjerat kasus hukum? Gampang. Karena desa itu kan kecil. Nanti kita bikin MOU saja dengan Pak Kapolda, dengan Pak Bukajati. MOU-nya apa? Pemeriksaan kepala desa dilakukan setelah ada hasil kerugian negara yang diaudit oleh BPK, BPKP maupun nanti bisa kerjasama dengan BPKP. Jadi audit dulu, ada kerugian negara, baru diperiksa. Betul. Ya kan? Nah, ini yang akan saya usulkan khusus kepala desa. Kenapa? Anggarannya juga kecil. Anggarannya kecil. Nanti diperiksa. Jadi setelah jadi orang boleh Anda dilaporin oleh lawan politik Anda, oleh berbagai kelompok masyarakat yang tidak suka pada Anda, tapi kalau laporan itu tidak dilampirkan kerugian negara, maka laporan itu tidak bisa diproses. Maka saya akan membuat audit kerugian negara, audit rutin. Kabar istimewa. Dibuat dalam setahun 2 kali. Untuk setiap 6 bulan sekali dilakukan audit. Untuk apa? Agar bisa dikoreksi sejak awal. Kemudian kalau dalam koreksi itu harus dikembalikan kerugian negara, ya kembalikan. Ya kalau bandel baru penyidik boleh masuk. Iya. Ini cara. Untuk apa? Tidak melahirkan rasa cemas. Kenapa? Karena kepala desa nyopetnya itu 2 juta. Ini saya kasih tahu. Nyopetnya 2 juta. Tapi tiap hari ada yang datang, yang aku wartawan, yang aku LSM. Gering. Cepet, gocap, cepet, gocap. Selama melayani mereka, kerugian negara berubah jadi 100 juta. Nyopetnya 2 juta, nyogoknya 88 juta. Ini. Tetapi kepala desa juga ini ada keunggulannya, lebih unggul dari Pak Kapolda, lebih unggul dari Pak Pangdam. Apa? Nyali kawin deui. Saya hebat kepala desa. Enggak. Kayak beja di Garut, kepala desa nu pamajikan anu 7. Bener enggak? Saya 3 Pak Gub. Ya sok lah aing nyaho Sumedang nyandung aing nyaho. Ya Pak Gub Bekasi. Ya. Ketua umum Abdesi aing nyandung aing nyaho. Ketua DPD Jawa Barat nyandung aing nyaho. Tapi nyandung lain itu duit dana desa itu mah bukan usaha ketua Jawa Barat mah. Tapi lamun ketua sekretaris Bekasi aing teh nyaho duit di mana bisa nyandung. Itu nyali yang dimiliki oleh Pak Kades, tidak dimiliki oleh Pak Kapolda, tidak dimiliki oleh Pak Pangdam. Nah, betul. Aing nyaho, Purwakarta Tasya, Wanakerta aing. 2 penjagaan siang TV di Subang di Purwakarta. Jadi ya itu Pak, kalau nyali wakil rektor ITB, nggak ada apa-apa. Jadi kalau gubernur Jawa Barat Salaria. Terus doain tilu anjing. Kepala dasar teh leuwihna. Begitu aing modal ketua Abdesi Jabar mah usahana di mana-mana wajar. Dengan di Sumedang aing teh kaharti. Nah, ini harus segera dibenahi. Nah, yang berikutnya adalah Pak teman-teman ITB, nanti harus kita punya rumusan. Ini harus punya identitas. Kantor gubernur seperti ini, kantor bupati itu seperti ini loh desainnya, kantor camat seperti ini desainnya, kantor kades lurah itu seperti ini. Tidak jalan sendiri-sendiri. Kantor kepala desa siga istana.
Tihangna gede, harulang we ketarkan ada fungsina. Kan nanti harus didesain Pak, desainnya untuk apa? Nanti di setiap desa harus ada balai pertemuan desa, tempat bertemunya masyarakat, tempat interaksinya masyarakat karena ruang desa semakin sempit. Kan kayak di Bali itu kan ada setiap desa itu ada balai-balai yang sangat indah. Ini yang saya inginkan. Yang berikutnya adalah Pak Kepala BPMD Jawa Barat, rasionalisasi desa. Kenapa? Karena ada desa yang penduduknya 3.000, ada desa yang penduduknya 150.000. Sedangkan alokasi dananya nggak beda. Bagaimana ada desa yang 3.000, ada desa yang 2.000, ada desa yang 1.500, ada desa yang penduduknya 150.000 sama dengan satu kota di Kalimantan. Ini harus dibuat rasionalisasi. Di sini saya punya gagasan, desa-desa yang sudah mengalami industrialisasi, yang masyarakatnya sudah masyarakat heterogen, kebanyakan perumahan pemukimannya adalah dikembangkan oleh developer, harus segera dirubah menjadi kelurahan. Sudah beda segmennya. Kenapa dirubah jadi kelurahan? Karena kalau dibuat tetap jadi desa, politiknya politik demokrasi terbuka, itu nanti banyak yang jadi kepala desa tidak ngerti budaya di situ, tidak ngerti sejarah di situ karena dia urban dengan jumlah yang banyak dan penduduk aslinya tinggal 500 sedangkan penduduk pendatangnya sudah 30.000. Ini sangat tidak baik. Kenapa? Culture, Pak. Karena ciri khas desa itu adalah kepala pemerintahan dan kepala adat. Kalau presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara, maka melekat dua dalam diri presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, dan itu melekat pada diri kepala desa. Ya dia tokoh adat, ya kepala adat, ya dia kepala pemerintahan. Ya dia harus punya hubungan administratif dengan auditor, BPK, BPKP, inspektorat, dia hubungan administratif dengan bupati, dengan camat, dengan menteri desa, dengan presiden, dia punya, tetapi dia harus punya hubungan emosional spiritual dengan seluruh semesta yang menjadi cikal bakal asal muasal penciptaannya. Maka lahirlah yang disebut dengan hajat lembur. Nah, hajat lembur itu oleh orang barat diterjemahkan menjadi hari bumi. Nah, ini barangkali besar. Untuk itu saya minta perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi ternama di Indonesia dan di dunia yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban Indonesia. Saya ingin ITB memberikan kontribusi bagi satu, tata ruang di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, tata bangunan di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di Provinsi Jawa Barat. Yang keempat, pengelolaan teknologi tepat guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, dan di bidang sains lainnya, sehingga desa itu tumbuh menjadi kekuatan basic peradaban yang bukan hanya berorientasi pada output dan outcome dari sebuah kebijakan negara, tetapi lebih dari itu desa tumbuh menjadi simbol-simbol peradaban. Sampah peradaban di kota tidak boleh tumbuh di desa, plastik tidak boleh tumbuh di desa, tawuran tidak boleh tumbuh di desa, budaya individualistik tidak boleh tumbuh di desa, dan yang terakhir, tugas desa hari ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan. Menekan angka kemiskinan bagaimana? Hari ini saya baca literatur. Literaturnya adalah media asing itu menyoroti dua hal tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat. Kebijakan yang pertama itu disorot oleh Singapura karena Gubernur Jawa Barat melatih mendidik anak-anak sekolah, anak-anak remaja yang punya sikap khusus melalui pola pendidikan militer. Kerangka pemahaman militer Singapura dan kerangka pemahaman militer Indonesia berbeda. Kerangka pemahaman militer Amerika Indonesia berbeda. Militer di sana disiapkan untuk perang. Tidak disiapkan, tidak ada Babinsa, tidak ada Koramil, tidak ada TMMD,
tidak ada karya bakti, tidak ada militer ditugaskan angkat sampah di sungai, tidak ada militer ditugaskan untuk menyiapkan alat pembakar sampah, tidak ada. Mereka murni dididik perang, ilmunya hanya ilmu perang. Militer Indonesia bisa gaul jeung tukang ojek, bisa gaul jeung kepala desa, bisa gaul jeung tukang tani, bahkan polisi pun yang harusnya adalah penegakan hukum pengayoman hari ini pun diberi tugas untuk meningkatkan ketahanan pangan. Beda polisi Indonesia dengan polisi Amerika. Maka sudut pandangnya beda. Tetapi di balik itu saya sih melihat juga orang lain itu tidak akan rela, negara lain itu tidak akan rela anak-anak kita tumbuh disiplin, anak-anak kita bebas dari motor-motoran, anak-anak kita jalan kaki, anak-anak kita sehat, anak-anak kita tumbuh memiliki kecerdasan yang tinggi, anak-anak kita kemudian memiliki sikap-sikap patriotik seperti tentara, polisi, dan jaksa, kemudian dia tumbuh dalam lingkungan sekolahnya adaptif, dan dia menjadi orang-orang profesional. Orang lain tidak akan. Kenapa? Karena Indonesia adalah segmen dari pasar global.